Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Noraziza dengan NIM 200591182. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan pertama dalam mata kuliah Manajemen Operasi, yaitu tentang peramalan atau forecasting. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi-materi sesuai dengan RPS yang telah dibagikan, yaitu kita akan membahas tentang 5 poin penting dalam bab forecasting atau dalam materi forecasting ini. Yang pertama yaitu tentang definisi forecasting, yang kedua alasan pentingnya forecasting secara strategik, dan yang ketiga pendekatan dalam forecasting, yang keempat time series forecasting, dan yang kelima associative forecasting. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita akan membahas definisi forecasting itu sendiri. Apa itu forecasting? Forecasting adalah sebuah peramalan atau suatu seni atau juga disebut ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan ini akan melibatkan pengambilan data historis, yaitu data yang berada di masa lalu, seperti contohnya penjualan tahun lalu atau mungkin penganggaran kas tahun lalu, dan memproyeksi data-data tadi, memproyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Ada beberapa alasan pentingnya forecasting secara strategik. Yang pertama, forecasting dapat membantu dalam mengevaluasi atau mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini, di masa lalu, serta melihat pengaruhnya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu forecasting dapat menjaga kondisi keuangan. Maksudnya di sini yaitu dengan melakukan forecasting atau melakukan peramalan, itu dapat memperkirakan kebutuhan keuangan masa depan perusahaan, yang mana setelah melakukan peramalan ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan masa depan keuangannya, seperti dalam memperkirakan penjualan di masa depan, atau mungkin modal yang dibutuhkan di masa depan, atau mungkin juga biaya ekspansi, dan perkiraan biaya-biaya lainnya yang akan dihadapi di masa depan. Dan yang ketiga yaitu forecasting dapat menjadi dasar penyusunan rencana bisnis pada suatu perusahaan yang efektif untuk masa depan. Maksudnya di sini, forecasting itu berupa perakiraan atau peramalan, yang mana perakiraan dan peramalan ini dapat dijadikan sebagai elemen yang sangat penting dalam merumuskan rencana yang realistis dan bermanfaat. Maksudnya, segala bentuk perencanaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, sangat bergantung kepada peramalan atau forecasting ini, yang nantinya akan menciptakan hubungan langsung antara peramalan yang akurat dan perencanaan yang memadai. Selanjutnya yaitu peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan berdasarkan horizon waktu ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga peramalan jangka panjang. Untuk peramalan jangka pendek ini biasanya rentang waktunya sangat pendek, yang berkisar umumnya kurang dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Peramalan jangka pendek ini biasanya digunakan dalam perencanaan, pembelian, penjadwalan pekerjaan, tingkat bunga tenaga kerja, penugasan pekerjaan, dan juga tingkat produksi. Sedangkan yang kedua, peramalan jangka
menengah itu rentang waktunya berkisar antara 3 bulan sampai dengan 3 tahun, yang banyak digunakan atau biasanya digunakan dalam perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, penganggaran kas, dan analisa berbagai rencana operasi. Dan yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang, di mana peramalan ini berada pada rentang waktu mulai dari 3 tahun atau lebih. Pada peramalan jangka panjang ini digunakan untuk perencanaan produk baru, pengeluaran modal, research dan development, serta lokasi atau perluasan fasilitas. Untuk tipe-tipe peramalan, organisasi biasanya menggunakan 3 peramalan utama dalam merencanakan operasional untuk masa yang akan datang. 3 peramalan utama ini sendiri, seperti yang dapat kita lihat pada layar PowerPoint atau presentasinya. Yang pertama yaitu economic forecast, yang kedua itu technological forecast, dan yang ketiga itu demand forecast. Economic forecast atau peramalan ekonomi ini biasanya menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, uang yang beredar, pembangunan perumahan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada technological forecast atau peramalan teknologi itu berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan produk baru yang tentunya lebih menarik lagi. Pada teknologi forecast ini biasanya memerlukan pabrik atau perlengkapan baru. Sedangkan pada demand forecast atau peramalan permintaan itu berupa proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Dalam melakukan ramalan, ada 7 langkah yang dapat dilakukan dalam sistem peramalan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu penggunaan dari peramalan ini. Selanjutnya, pilih barang yang akan diramalkan. Yang ketiga, tentukan horizon waktu dari peramalan, apakah itu peramalan jangka pendek, apakah itu peramalan jangka menengah, atau mungkin itu peramalan jangka panjang. Selanjutnya, kita dapat memilih model peramalan. Model peramalan di sini berupa economic forecast, atau technological forecast, atau mungkin juga demand forecast. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat peramalan, lalu barulah dapat dilakukan proses peramalan atau forecasting-nya. Setelah itu, kita dapat memvalidasi dan mengimplementasikan hasil dari peramalan atau forecasting tadi. Untuk pendekatan peramalan ini atau tipe-tipe peramalan itu terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif ini biasanya menggunakan bermacam-macam model matematika sesuai dengan judulnya, yaitu kuantitatif, yang bergantung pada data historis, yaitu data yang terletak di masa lalu, atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. Sedangkan pada pendekatan kualitatif ini sendiri biasanya menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan juga sistem nilai dalam mencapai peramalan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tipe peramalan tadi, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pada ikhtisar metode kualitatif ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu Jury of Executive Opinion, yang kedua Delphi Method, yang ketiga Salesforce Composite, dan yang keempat itu Market Survey. Yang pertama yaitu Jury of Executive Opinion atau opini dari Dewan Eksekutif adalah sebuah teknik yang menggunakan sekelompok kecil dari para manajer tingkat tinggi tadi untuk membentuk sekumpulan estimasi permintaan yang menggabungkan pengalaman mereka dalam bentuk statistik,
yang mana dengan menggunakan metode kualitatif jenis ini biasanya berlangsung relatif cepat. Yang kedua yaitu metode Delphi atau Delphi Method adalah sebuah teknik yang menggunakan sekelompok proses yang memperbolehkan para ahli untuk membuat peramalan yang biasanya terdiri dari 3 partisipan. 3 partisipan di sini yang saya maksud adalah yang pertama yaitu si pengambil keputusan, di mana si pengambil keputusan ini biasanya berupa sekelompok orang yang berkisar dari 5 sampai 10 orang ahli yang nantinya akan membuat peramalannya sesungguhnya. Dan yang kedua yaitu ada staff, di mana staff di sini akan membantu si pengambil keputusan dengan menyiapkan, dengan mendistribusikan, dengan mengumpulkan, dan meringkas rangkaian kuesioner dari hasil survei. Dan yang ketiga yaitu responden. Responden di sini adalah sekelompok orang yang sering berada di tempat yang berbeda-beda dan penilaiannya sangat dihargai. Dan yang ketiga, yaitu sales force composite atau gabungan karyawan bagian penjualan. Pada metode ini, teknik peramalan digunakan berdasarkan estimasi wiraniaga atau tenaga penjual terhadap penjual yang diharapkan. Metode kualitatif ini merupakan gabungan wiraniaga baik itu di tingkat kabupaten maupun nasional. Hanya saja kekurangannya yaitu cenderung terlalu optimis. Dan yang terakhir yaitu metode market survey atau survei pasar. Yang mana metode ini merupakan metode peramalan yang memperhatikan rencana pembelian di masa yang akan datang. Namun terkadang sulit untuk dijawab. Setelah mengetahui metode kualitatif, kita akan berpindah ke ikhtisar metode kuantitatif. Ikhtisar metode kuantitatif ini terbagi menjadi 2, yaitu time series model dan associative models. Pada time series model, kita akan melihat 4 poin. Yang pertama yaitu naive approach, yang kedua moving average, yang ketiga itu weight moving average, dan yang keempat exponential smoothing. Sedangkan pada associative models, kita akan melihat linear regression. Baiklah, kita akan mengetahui apa itu time series model. Time series model atau model deretan waktu itu merupakan kumpulan data numerik yang berjarak sama yang diperoleh dengan mengamati variabel respon pada periode waktu yang teratur. Perkiraannya hanya berdasarkan masa lalu. Pada time series model ini ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tersedia informasi tentang masa lalu, yang kedua info yang ada haruslah dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik, dan yang ketiga diasumsikan bahwa pola masa lalu akan terus berlanjut. Maksudnya akan terus berlanjut itu adalah asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi masa lalu dan masa kini akan terus berpengaruh di masa yang akan datang. Dalam time series forecasting ini sendiri terdapat 4 komponen utama, yaitu secular trend, cyclical trend, seasonal variation, dan irregular variation. Secular trend yaitu arah jangka panjang, yaitu sebuah pola data yang berupa arah jangka panjang yang halus dari deret waktu ke waktu. Maksud di sini, pergerakan data terjadi secara bertahap dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas selama bertahun-tahun. Tren ini biasanya ditemukan dalam perubahan pendapatan, pada distribusi umur, atau pandangan budaya yang mempertanggungjawabkan pergerakan dalam kecenderungan. Yang kedua yaitu cyclical trend atau tren siklus, di mana pada tren ini naik turunnya satu deret waktu atau time series selama periode yang lebih panjang, yaitu lebih dari 1 tahun.
Pola dalam data yang terjadi biasanya diikat ke dalam siklus bisnis dan sangat penting dalam analisa dalam jangka pendek dan perencanaan. Yang ketiga yaitu seasonal variation atau variasi atau fluktuasi musiman, yang dimana pola perubahannya berulang dalam periode 1 tahun dan biasanya akan berulang setiap tahunnya. Dan yang keempat yaitu irregular variation, di mana data ini merupakan situasi yang disebabkan adanya peluang atau situasi yang tidak seperti biasanya. Irregular variation ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu episodic fluctuation dan residual fluctuation. Episodic fluctuation itu merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diperkirakan namun dapat diketahui. Contohnya guncangan atau dampak ekonomi yang dirasakan bagi suatu negara yang mengalami perang atau bencana alam yang besar itu tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya, namun dapat diketahui dan diidentifikasikan kapan terjadinya. Sedangkan residual fluctuation itu merupakan fluktuasi yang tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadinya dan tidak dapat diketahui atau diidentifikasikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian dari time series forecasting, yaitu naive approach, moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Naive approach atau pendekatan awam atau juga disebut dengan pendekatan naif merupakan sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode berikutnya. Contohnya, penjualan unit motor pada bulan Juni adalah sebesar 100%. Dan diramalkan bahwa penjualan unit motor ini pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juni, juga akan berjumlah 100 unit. Seperti itu. Yang kedua yaitu moving average. Moving average atau pergerakan rata-rata merupakan suatu peramalan yang menggunakan rata-rata dari setiap periode yang terkini di setiap data untuk meramal periode selanjutnya. Biasanya peramalan ini dilakukan jika tren tidak ada ataupun diketahui hanya sedikit data. Dan yang ketiga yaitu weight moving average ataupun pergerakan rata-rata tertimbang, di mana pergerakan ini merupakan sebuah peramalan yang membuat teknik peramalan menjadi lebih responsif karena periode yang lebih baru akan lebih banyak tertimbang. Dan yang keempat yaitu exponential smoothing atau penghalusan eksponensial, yaitu sebuah penghalusan dari metode pergerakan rata-rata tertimbang yang melibatkan sangat sedikit catatan dari masa lalu. Dan bagian dari metode kuantitatif yang kedua yaitu associative model. Model peramalan asosiatif ini biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksikan, yaitu linear regression. Linear regression atau regresi linier merupakan sebuah model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen. Sekian presentasi dari saya. Mohon kritikan dan sarannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.